Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Husain Meldin. Saya mahasiswa dari program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda, Kalimantan Timur. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajriana MPD selaku dosen dari mata kuliah Microleading yang telah memberikan saya tugas untuk membahas mengenai manajemen konflik dan contoh konflik di dalam sebuah organisasi. Kemudian bagaimana menemukan sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi konflik yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Baik, sebelum saya menceritakan sebuah konflik, mungkin ada baiknya saya memberitahukan kepada teman-teman semua apa itu manajemen konflik. Manajemen konflik itu terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan konflik. Manajemen mempunyai sebuah makna, yaitu cara atau metode yang digunakan untuk mengelola atau mengatur sebuah organisasi demi kepentingan bersama atau kepentingan organisasi. Kemudian konflik. Konflik sendiri adalah sebuah peristiwa yang sangat tidak diharapkan akan terjadi. Jika konflik itu terjadi, maka kita dituntut untuk mencari solusi agar konflik tersebut dapat terselesaikan. Jadi, secara keseluruhan, manajemen konflik itu berarti cara atau metode untuk mengelola atau mengatur sebuah organisasi ketika menghadapi sebuah permasalahan atau konflik dan berusaha bersama-sama mencari solusi untuk meredakan konflik demi kelangsungan jalannya organisasi. Itulah tadi pengertian dari manajemen konflik. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan bercerita sedikit mengenai sebuah konflik yang pernah saya alami dalam sebuah organisasi. Saya pernah menjadi sebuah anggota dari event organizer. Dari awal saya masuk, lalu menjalani beberapa agenda atau kegiatan, semua sangat berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang kami harapkan tanpa adanya hambatan. Namun, suatu ketika kami mendapatkan tugas untuk mengelola sebuah acara seminar yang dimana saya mendapatkan giliran untuk menjadi ketua panitia dan memimpin semua divisi yang akan bertugas pada acara seminar tersebut. Seperti yang kalian ketahui, di event organizer itu sendiri dibagi menjadi beberapa divisi dalam menjalankan tugasnya, tergantung event yang seperti apa yang nantinya akan dikelola. Hari demi hari semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ketika sudah 3 hari sebelum acara seminar tersebut diselenggarakan, koordinator mewakili divisinya, koordinator dari PDD maksud saya mewakili divisinya memberikan laporan bahwa spanduk yang telah kita sepakati dalam rapat terakhir harusnya sudah dicetak seminggu sebelum hari H. Namun, tak kunjung selesai sampai saat ini. Alasannya karena bendahara belum memberikan anggaran yang harusnya akan digunakan untuk kepentingan acara seminar nanti. Dari pihak PDD itu sendiri sudah mencoba menghubungi bendahara, namun tidak ada jawaban. Begitu juga saya yang kali ini ditugaskan sebagai ketua panitia mencoba menanyakan ke bendahara, namun tidak dijawab juga. Ketika menghadapi sebuah masalah, seorang pemimpin harus bisa melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang berkonflik, dan cara yang saya gunakan adalah problem solving atau win-win solution. Saya berinisiatif untuk mencari informasi tentang alamat rumah bendahara dan mencoba menemuinya secara pribadi untuk menanyakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana semuanya bisa terjadi dengan harapan bisa membantu dan menemukan solusi demi kelangsungan jalannya organisasi. Pertemuan kami berlangsung cukup singkat, namun bendahara sudah menceritakan semuanya dengan jujur. Dan ternyata si bendahara mempunyai masalah pribadi, yaitu seminggu yang lalu dia mengalami sebuah musibah atau kecelakaan. Dengan tidak sengaja dia menabrak sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan, dan pemilik dari mobil tersebut menuntut dia untuk mengganti semua kerugian yang dialami oleh pemilik mobil tersebut. Sangat disayangkan, pada saat itu
dia tidak memiliki uang yang cukup untuk mengganti kerusakannya, dan secara mau tidak mau pun si bendahara menggunakan uang anggaran yang harusnya digunakan untuk acara seminar tadi. Namun si bendahara berjanji akan menggantinya dalam waktu 2 minggu. Tapi yang sangat disayangkan, acara harus berlangsung dalam 3 hari lagi, harus dilaksanakan 3 hari lagi dan tidak bisa diundur. Mengetahui hal itu, keesokan harinya saya mencoba mengadakan rapat dadakan dan mewajibkan semua anggota hadir, termasuk pihak-pihak yang berkonflik, untuk membahas masalah yang terjadi dan mencoba mencari solusi bersama-sama. Dalam manajemen konflik, untuk mencari sebuah solusi terdapat beberapa cara, dan cara yang saya gunakan kali ini adalah yaitu yang pertama akomodatif, yang kedua kompromi, dan yang ketiga kolaborasi. Dalam rapat, saya mencoba menceritakan semua dari awal hingga akhir dan menawarkan sebuah solusi yang paling tepat, yaitu dengan melakukan penjumlahan semua biaya yang akan dikeluarkan dalam seminar nanti. Kemudian, seluruh anggota diharapkan bisa meminjamkan uang pribadinya demi kepentingan organisasi. Namun saya tidak memaksakannya, hanya bagi yang ingin membantu saja. Dan saya sangat bersyukur karena semua anggota mau mengesampingkan ego atau kepentingan mereka demi organisasi dan menunjukkan tingkat kesolidaritasan mereka yang tinggi, karena mereka mau meminjamkan uang pribadinya sehingga dana anggaran yang secara tidak sengaja telah digunakan oleh bendahara dapat tertutupi. Bendahara sebelumnya berjanji akan mengganti uang mereka dalam waktu 2 minggu. Dengan begitu, spanduk pun bisa dicetak dan semua kembali seperti semula. Acara berjalan dengan lancar dan sukses dari awal hingga akhir. Itu semua berkat kerjasama kami semua dalam memecahkan sebuah masalah dalam organisasi kami. Menjadi pengalaman yang baru bagi saya serta menjadi pelajaran bagi kita semua. Tentu saja dengan adanya konflik tadi, organisasi sangat berdampak karena adanya konflik yang terjadi tadi. Ada beberapa dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif di sini ialah menjadikan organisasi lebih terbuka mengenai kehidupan pribadi dan saling sharing atau berbagi cerita, mempererat persaudaraan juga dalam sebuah organisasi. Kemudian ada pula dampak negatifnya, yaitu mengakibatkan kecanggungan antar pihak yang pernah berkonflik. Namun hal itu hanya bersifat sementara. Seiring berjalannya waktu mungkin semua akan kembali seperti semula. Jadi kesimpulannya pada video pembelajaran kali ini adalah dalam berorganisasi, hendaknya kita sebagai anggota mengesampingkan masalah pribadi dan tidak menyeretnya atau membawanya ke dalam ruang lingkup organisasi, agar tidak menciptakan konflik terhadap organisasi dan menambah masalah lagi untuk diri sendiri. Itu dia tadi video pembahasan mengenai manajemen konflik. Saya harap semua bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.